Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillah fala mudhillalah faman yahdillah faqad rasyada wa may yudlilhu fala hadiyalah wa may yudlilhu faqad ghawa. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'wilal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa karena nikmat karunia dan rahmatnya yang tercurah kepada kita begitu besar, luas dan banyak, tidak terhitung, sehingga adalah kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah sebagai wujud ibadah kita kepada Allah. Dan wujud syukur kita kepada Allah itu adalah banyak berterima kasih kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah, dan yang paling adalah mempergunakan kenikmatan apapun yang kita rasakan untuk menjadikan kita ingat kepada Allah, menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah dan bertambah dalam hal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebelum kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan berkurang nilainya, berkurang bobotnya, berkurang bahkan hilang, nah, kita upayakan untuk tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kalau kita banyak bersyukur maka nikmat akan ditambahi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur niscaya aku tambahi nikmatnya. Bertambahnya nikmat itu menjadikan kita bertambah taat, tunduk dan patuh kepada Allah, meskipun secara zahir nikmat zahir itu tidak bertambah. Tapi bertambahnya kita dekat kepada Allah, bertambahnya kita ini taat kepada Allah, bertambahnya kita ingat kepada Allah, maka Allah menambahi nikmatnya kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita pelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam supaya orang yang melakukan kesalahan-kesalahan di waktu siangnya mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian juga Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk memberi taubat, menerima taubat kepada hamba-hambanya yang di waktu malam berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat kesalahan di waktu malamnya. Itu artinya adalah Allah itu memberikan kesempatan ampunan kepada hambanya agar hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak diberi kesempatan diterima taubat oleh Allah, maka celakalah hamba-hamba Allah itu. Kalau tidak diterima ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pertobatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba-hambanya Allah itu berada dalam kebinasaan, berada dalam keburukan, berada dalam kecelakaan. Maka Allah memberikan kesempatan itu tujuannya supaya kita banyak bertobat, banyak minta ampun kepada Allah. Sampai kapan batasan diterimanya taubat hamba-hambanya Allah itu? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Bagi orang yang sebelumnya tidak ada iman sama sekali, bagi orang yang sebelumnya tidak mengenal ilmu, tidak mengenal agamanya Allah, tidak mengenal din al-Islam, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertobatnya pada waktu itu tidak diterima oleh Allah. Tidak ada penerimaan taubat kalau sudah matahari itu terbit dari arah barat. Ini menunjukkan qubulut taubah mustamirun madama babuha maftuhan. Allah menerima taubat terus menerus, ada kesempatan meski besar, banyak, berat dosa yang dikerjakan, asalkan benar-benar mau kembali kepada jalan yang benar dan bertaubat kepada Allah, tangan Allah itu terbentang luas untuk menerima taubat hambanya. Sehingga tidak perlu pesimis, tidak perlu kecil hati. Dosa saya banyak, dosa saya besar, dosa saya berat. Kayaknya tidak ada penerimaan taubat. Tidak perlu kecil hati, karena seseorang itu dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hidupnya, di akhir penghidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada akhirnya, tergantung akhirnya. Ada orang berbuat kebaikan tapi pada akhirnya ternyata tidak ditutup dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Ada orang awalnya baik, kiai, ulama, mubalek, ustadz, orang soleh, tapi tergiur dengan harta kekayaan dan kekuasaan, misalnya kadung lungguh dadi pejabat lali sembarang dingai, kadung sugih nyekel duit sing akeh dadi lali sembarang dingai, kadung enak uripe ilmune ilang, kayak Korun, kayak sinten Haman, Haman, Korun, sudah diceritakan di dalam Al-Quran, melupakan ilmunya, melupakan agamanya,
kemudian ditutup akhir kehidupannya dengan su'ul khotimah. Demikian juga ada orang yang awalnya jelek, awalnya tidak baik, banyak melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pendoliman-pendoliman, tetapi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian memperbaiki diri, kemudian berbuat kebaikan-kebaikan dan amal soleh sampai datang kepadanya al-maut, kematian. Dia dalam keadaan bertobat kepada Allah Ta'ala, memperbaiki diri, berniat berbuat baik, akhirnya ditutup dengan husnul khotimah, ditutup dengan husnul khotimah. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung kepada akhir kehidupannya. Tapi bukan berarti ini menunjukkan kita berlonggar-longgar hati, meremehkan kebaikan-kebaikan yang seharusnya tidak boleh kita tunda-tunda. Engkok wae nek ngenteni tuwek, mungkin mau nek ngentosi sepah sepuh, nanti saja ditunda-tunda. Nah, itu bukan sifat karakternya orang yang beriman. Kalau diberi kesempatan kebaikan itu supaya segera disambut, kemudian dikerjakan, ditunaikan. Selama pintu tobat itu masih terbuka, maftuhan, qubulut taubah, tobat masih diterima oleh Allah Ta'ala. Fa'idha uhliko, tetapi apabila pintu tobatnya itu dikunci, ditutup, lam tuqbal, maka tidak ada penerimaan tobat. Mau bertobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara pintu tobat ditutup itu adalah ketika tanda-tanda kekuasaan Allah tampak dan ro'an nasu jami'an, semua manusia itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, yaitu matahari terbit dari arah barat. Yang menerbitkan dari arah barat siapa? Allah. Allah yang memerintah matahari, dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158, Allah Ta'ala mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari ketika sebagian ayat tanda kekuasaan Allah Rabbmu, wahai Muhammad, itu datang. Hari itu akan datang. Nah, kita tidak tahu datangnya tanda kekuasaan Allah itu, kita tidak tahu. Ulama menafsirkan hari itu adalah hari ketika tanda kekuasaan Allah dilihat oleh seluruh manusia. Idza tala'atis syamsu min maghribiha, yaitu ketika matahari muncul terbit dari arah barat, dari arah tenggelamnya, dari arah maghrib. Nah, kalau sudah datang hari itu dan yang menggerakkan Allah, memerintahkan adalah Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidaklah bermanfaat imannya seseorang ketika dia mau beriman. Imannya seseorang itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Lam takun amanat min qablu, yang tidak ada iman sebelumnya. Jadi tidak ada keimanan, tidak ada pengertian iman, tidak ada ilmu, tidak ada amal-amal soleh sebelumnya. Ketika sudah melihat, menyaksikan, maksudnya siapa? Ya, orang-orang yang tidak beriman. Mereka begitu terkejut, mereka begitu kaget itu. Matahari terbit dari arah barat. Tidak bermanfaat imannya.
au kasabat fi imaniha khairan, atau seseorang itu dalam hal keimanannya dia mengusahakan supaya menjadi kebaikan-kebaikan, mengusahakan kebaikan pada imannya, itu tidak bermanfaat sama sekali. Berusaha untuk menjadi beriman itu tidak bisa, mengusahakan untuk baik imannya itu tidak bisa. Itu lam yanfa'al kafir imanuhu walal asi taubatuhu. Jadi ketika matahari terbit dari barat, orang kafir, orang tidak beriman, imannya tidak bermanfaat. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berita disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita itu tujuannya supaya kita ini pumpung dereng kepanggih srengenge medal saking kilen. Kelek srengenge ini medal saking kilen ngoten niku nggih pun mboten enten kesempatan bertobat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam hadis yang lain, ketika matahari berjalan tepat berada di bawah arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari ini bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rob, terus atau berhenti balik arah. Kalau Allah jawab irji'i, kembalilah kamu, maka matahari berbalik arah kembali dari arah yang tadinya seharusnya ke arah mana? Barat, ini berbalik arah ke arah timur itu. Nah, pada saat itulah Allah katakan di dalam ayat ini, ayat yang ke-158 ini, hari itu tidak bermanfaat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khairan. Nah, ketika matahari masih berjalan sebagaimana kita saksikan, itu berjalan dari arah timur, itu pertanda masih ada kesempatan. Monggo diminum sing enten. Sing enten minumane monggo diminum. Jadi masih ada kesempatan kita ini untuk bertobat kembali kepada Allah, kepada jalan Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah? Karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain selain jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, nah, kita masih mendapatkan dan merasakan kenikmatannya. Nah, kita harus merasa senang, bahagia dan bangga. Karena kita senang, bangga dan bahagia, kita upayakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan taubatnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan maghfirahnya, supaya kesempatan itu kita upayakan dengan sesungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Kayak itu loh Pak Bu, kayak tiang niku nek angsal kesempatan jatah duit 1 juta, 800.000, 900.000, nggak usah banyak-banyak, dapat jatah kuota 500.000. Hari ini jamnya ditentukan, saya derenge jamnya ditentukan niku budal. Antri, direwangi antri berjajar-jajar, dusel-duselan, sampai enten sing nopo
dorong-dorongan wonten niku. Lak mboten nggih to? Nggih napa mboten? Sing asal jatah ngoten. Sing asal jatah. Kerja sedina durung mesti oleh kesempatan misalnya 500, 1 juta atau berapa puluh juta misalnya, kesempatan itu tidak akan disia-siakan. Berani mengorbankan waktunya, berani mengorbankan pekerjaannya, berani mengorbankan kesibukannya untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Sing angsal bagian jatah, sing mboten angsal nggih mboten. Nah itu artinya apa? Kesungguhan. Karena ada hasil diupayakan. Sama dalam urusan kebaikan. Kebaikan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga amal-amal yang bernilai kebaikan akhirat itulah pekerjaan yang sesungguhnya, yang hasilnya itu betul-betul akan didapat. Innal aisul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Maka kesempatan-kesempatan ini supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun ini juga bisa menjadi udzur kenapa kita tidak bisa sholat berjamaah, kenapa kita tidak bisa ngaji, mendatangi majelis taklim, majelis ilmu. Kenapa? Karena hujan. Maka hujan itu jadi salah satu alasan, jadi salah satu udzur. Kenapa tidak bisa hadir? Karena sakit. Maka sakit itu juga jadi salah satu udzur. Bagi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang tidak bisa hadir, tidak bisa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim ini karena sudah menjadi kebiasaan, rutinitas yang sudah terjadwal. Asalnya sebelumnya hadir, kemudian karena ada udzur, sakit atau udzur hujan atau udzur-udzur yang lain sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, tetaplah berniat kebaikan, karena niat walaupun tidak bisa hadir tetap terhitung, tetap mendapatkan kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan lebih bersyukur lagi kalau kita bisa hadir. Kita bisa hadir di majelis ilmu karena kebaikannya berbeda dengan yang tidak hadir. Tetap yang hadir, yang tidak hadir tidak ada udzur, tidak ada udzur, tidak hadir, maka tidak mendapatkan kebaikan. Ada udzur tidak hadir, tetap mendapatkan kebaikan. Nah itu istimewanya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam hadis berikutnya, itu hadis nomor 18 yang sumbernya dari Abi Abdurrahman. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina, niku perlu diralat niku yang benar, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Soalnya kalau alhamdulillahilladzi an'amna nomorna pengganti dari nahnu, nah, itu segala puji bagi Allah, kami telah memberi nikmat kepada kami. Jadi bahasanya kurang tepat. Ini yang tepat itu alhamdulillahilladzi an'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami. Jadi, tanpa diulang alaina tidak apa-apa. Alaina itu pentakitan saja. Ngapunten niku namung ralat
kersane mungkin saged dibenahi. Orang dari keluarganya, orang-orang yang sedang menyaksikannya, dia tidak tahu apa yang dialami. Seandainya tahu, tidak mungkin bisa tertawa, tidak bisa merasa senang hatinya, karena susah rekosonya orang yang tidak beriman ketika sakratul maut. Kalau orang yang beriman dimudahkan oleh Allah, kemudian kita orang-orang yang beriman yang masih belum kedatangan al-maut, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang yang tidak beriman, mereka mengharapkan ketenangan. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam, ketika kematian datang kepadanya, sebenarnya mereka mengharapkan ketenangan jiwa. Makanya perlu ditulis. Kan jenatan koran-koran saged ningali. Tulisannya apa kira-kira? Napa tulisannya? Nanti ngali kan koran-koran kaitan tulisannya. Turut berduka cita, ngoten niku. Telah meninggal dunia dengan tenang. Telah meninggal dunia dengan tenang. Itu artinya sebenarnya setiap orang itu kepingin meninggal dunia dalam keadaan tenang, walaupun bukan orang yang beriman. Tetapi ketenangan itu akan dirasakan ketika indah sakratil maut hanya oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena yang mencabut nyawa itu malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Itu yang mencabut nyawanya. Jadi ada yang mencabut dalam keadaan tenang, kemudian juga ada yang mencabut dalam keadaan menyusahkan. Nah, sehingga ketika orang yang beriman itu ketika meninggal dunia, ketika kematian datang kepadanya, itu dikatakan kepadanya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, siapa? Al mu'minun, orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu ketika meninggal dunia, ketika kematian datang kepadanya itu disambut dengan bahagia, dengan senyuman, dengan ucapan kata-kata yang menyejukkan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila radiyatan, pulanglah kamu, kembalilah kamu
Itu artinya setiap orang itu akan kembali kepada asalnya. Asalnya tanah, dia akan kembali ke tanah. Asalnya tidak ada, kembali ke barat, tidak ada di dunia, tapi ada sesudah tidak ada. Itu ada sesudah kematian, dan ada dan akan diadakan, dihidupkan kembali oleh Allah nanti untuk dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat, dan akan dihidupkan di sana, bahagia atau celaka, surga atau neraka. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Allah. Setiap orang kan kembali kepada Allah. Ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Radiyatan penuh dengan keridhaan, mardiyah penuh dengan kenyamanan, kerelaan hati, merasa senang. Orang yang beriman ketika meninggal dunia dia itu dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak senang sinten? Sinten sing boten seneng? Nggih, bojone, anake, keluargane, orang-orang yang dicintai, yang mencintainya, berharap supaya hidup terus menerus, berharap terus seperti itu. Padahal kan sudah datang dan tidak bisa ditolak. Orang yang beriman itu justru malah dan cepet no. Ya disuruh untuk mempercepat proses pengurusannya sampai dimakamkan. Itu orang yang beriman. Nah, nek boten percaya monggo dadi orang yang beriman. Insya Allah akan merasakan seperti itu. Tapi kalau tidak beriman, merasa kurang karena banyak dosa dan kemaksiatan, aku iki digawa nang ndi ngoten. Jadi ingin supaya dikembalikan lagi. Menyesal ngoten, mbok dibalekno meneh ya Allah ya Rabb ngoten, supaya saya bisa beramal soleh, supaya saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Padahal kan sudah kematian datang, itu tidak bisa ditolak, dan setiap orang itu pasti didatangi, pasti mengalami dan merasakan kematian, tidak bisa menolak. Kalau sudah mati bagaimana? Lalu sudah rohnya di dalam genggaman malaikat. Meskipun jiwanya, tubuhnya itu tercapik-capik, meskipun misalnya tubuhnya dibakar jadi abu, itu rohnya itu dibawa oleh malaikat, berada dalam genggaman malaikat. Kemudian sesudah itu berada di alam yang berbeda, bukan alam dunia ini, tapi masih ada di alam sekitar antara dunia dan akhirat. Berada di alam itu dan tidak bisa piknik, tidak bisa keluar, tidak bisa baliknya sambang-sambang, hubungan tidak bisa. Juga ke akhirat belum, karena memang belum waktunya. Itulah alam yang disebut dengan alam barzakh, alam pembatas, al-hajiz bainad dunya wal akhirah, pembatas antara dunia dan akhirat. Nah, orang-orang yang ada yang di sekitarnya itu sedih, susah, sampai menangis-nangis, yang tidak bisa menahan tangisannya, dikeras-keraskan tangisannya itu, sampai kula piyambak nih sumber nih tiang jaler nih, boten tiang estri nih, garwane seto wong niku wau lho setas ngomong-ngomong ambek awake kok yo nawang wis menggeru-geru. Walah, gak terima aku. Ngoten nangis tiang jaler nih. Pak, sabar, gak iso balik, Pak. Lah iya iku malah sikat ngomong-ngomong ambek aku. Kayak bengok-bengok ngoten niku. Kan saged ngomong, mungkin ngrasane dhewe gara mesti. Masyaallah ngoten niku. Nah, itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah bagian dari ratapan atau bagian dari niyahah, dalam bahasa Arabnya meratap. Itu termasuk. Apakah niyahah atau ratapan hanya itu saja? Tidak. Ratapan itu menurut para ulama bermacam-macam.
Ada yang seperti itu. Kemudian kan untuk menghilangkan susah sedihnya, direwangilah kumpul-kumpul bareng-bareng, ben gak sedih, ben gak susah. Nah, itu kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memandang membantu seperti itu termasuk bagian daripada niyah. Dalil-dalilnya akan kita dapati nanti pada waktu-waktu pertemuan berikutnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kembali kepada apa yang kita bicarakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah masih memberi taubat, menerima taubat selama belum roh itu berada di kerongkongan. Sebelum berada di kerongkongan, sampainya roh ya yuwarhiru, dia itu berada di kerongkongan itu, Allah itu masih menerima taubat. Awalaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiati, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18. Dan tidaklah taubat itu, jadi tidak termasuk taubat dan tidak akan diterima taubat, tidak akan diberi taubat bagi siapa? Lilladina ya'maluna sayyiat, orang-orang yang berbuat keburukan, kejelekan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika salah satu dari mereka itu datang kepadanya kematian, wis cepat mati ini teko, seperti Fir'aun ya, seperti Fir'aun. Dia bilang, in amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dia bertobat kepada Allah karena tahu yang sesungguhnya. Tapi tobatnya itu di akhir-akhir dia meninggal dunia. Wis katene mati ngene. Jadi hatta idza hadara ahadakumul maut, lalu dia bilang, dia bicara ketika kematian sudah mendekatinya itu, ini tuh betul saya baru tobat sekarang. Wis saiki aku tobat. Orang-orang yang demikian ini tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya pati ini pun cepat, hadara ahadahumul maut, kematiannya itu sudah hadir, sudah datang. Tetapi kalau orang itu sebelum kematiannya itu datang, apalagi dibantu oleh saudaranya dengan pendiktean yang disebut dengan talqin. Makanya kita, Bapak Ibu muslimin rahimahullah, jangan salah atau kurang paham dalam urusan talqin ini. Karena sebagian kita banyak yang kurang paham, talqinnya di kuburan. Gitu betul? Talqinnya di kuburan. Arti talqin itu adalah mendikte, mengajarkan kepada orang yang hendak meninggal dunia supaya bisa mengucapkan kalimat tauhid tahlil la ilaha illallah. Ini supaya kita tidak salah paham. Bagi yang kita biasa mengerjakan, monggo niki dijadikan pelajaran. Kemudian dicari dalilnya, kemudian ditanyakan kepada ulama dalil-dalil yang dikemukakan, monggo diwaos. Dene misale, wah aku yakin ngono lae ngono, ya wis, ora usah repot. Masing-masing nanti akan membawa hujah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinu ala mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah,
man qala fi akhiri bila ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, orang yang mengucapkan di akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah keluar dari lisannya karena keyakinannya khalisan fi qalbihi dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu jaminan, meskipun harus masuk neraka terlebih dahulu, tapi sudah ada jaminannya surga gitu. Nah, jadi talqin itu ya sebelum meninggal dunia. Talqin itu dilakukan sebelum dia meninggal dunia, supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun tentang talqin yang berbunyi wong golek awak-awak iki padha cara niku cara embongan niki bahasa pasaran nih wong ngoten engko lek niki lek sing mudin cara embongan mudin kota-kota ngoten sing bahasane biasa embongan ngoten wong engko lek awak-awak iki padha mulih kabeh ngoten engko enek sing teko nang awakmu wong sing teko sapa malaikat loro engko takon nang awakmu sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa kitabmu, terus agamamu apa. Nah engko lek takon-takon kaya ngono kok jawaban pangeran ira Allah, nabi ira nabi Muhammad, kitab ira Al-Quran, agama ira agamamu agama Islam. Diwanti-wanti ngoten niku. Didikte ngoten. Hadisnya ada, dalilnya ada, tetapi menurut para ulama bukan menjadi dalil untuk pentalqinan di pekuburan. Dalil itu untuk menunjukkan adanya soal fil kubur, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Di dalam kubur memang ada pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga dengan sendirinya orang yang beriman diberi kemudahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Tapi orang yang tidak ada iman, tidak ada amal-amal soleh, ya, menyimpang dari tatanan tuntunan, dibuat susah untuk memberikan jawaban, sehingga dia akan merasakan azab kubur. Makanya kita dilarang, kita diperintah oleh Rasulullah SAW, selesai kita baca tahiyat, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min adzab berbalik ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah sebelum kita salam mengucapkan doa tadi. Kembali kepada ayat, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, tobat itu tidak diterima oleh Allah ketika detik kematian sudah hadir lalu baru sadar, baru ingat. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini itu betul Demikian juga walaladzina yamutuna wahum kufar, orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, selain Islam, selain iman, tobatnya tidak diterima, tidak ada tobat. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka itu kami sediakan adab yang sangat pedih. Maka Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur masih dipilih menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Itu masih ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukurnya ya kita pergunakan untuk mempelajari agama Allah, mengerti dinul Islam, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan Islam, kemudian bertahan menjadi muslimin dengan amal-amal solehnya sampai datang kepada kita kematian, insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita sisihkan waktu untuk berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam musibah, bermacam-macam ujian, termasuk sakit atau diberi musibah banjir atau musibah-musibah yang lain. Kita doakan kepada Allah supaya diberi kesabaran, dilonggarkan hatinya, dilapangkan dan disembuhkan dari penyakitnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma shfi marda minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma rabbana sa'atibil basa wasfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma afriq alaina sabran, Allahumma afriq alaina sabran, Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillah.